Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan akun-akun yang ada di akuntansi. Oke, langsung saja kita ke materi. Nah, di sesi 2 ini kita akan belajar terkait persamaan akuntansi dan membuat laporan keuangan sederhana dari persamaan akuntansi. Nah, ketika terjadinya transaksi akuntansi, otomatis nanti harus ada pencatatan di masing-masing pihak. Nah, di sini salah satunya ada pemilik, lalu ada kreditor, lalu ada pelanggan, ada pemasok, dan ada penyedia nilai tambahan. Nah, perlakuan akuntansinya itu nanti akan berbeda-beda. Bagaimana kalau misalkan ketika ada pembelian di bagian pemilik? Bagaimana ketika ada catatan pembelian di bagian pembeli? Nah, itu nanti perlakuannya akan berbeda. Oke, ini adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini adalah suatu kegiatan secara terus-menerus yang dimulai dari terjadinya suatu transaksi dan diakhiri dengan penyajian laporan keuangan. Nah, di sini diawali dengan adanya bukti transaksi, misalkan ada pembelian sepeda motor, ada pembelian mesin, atau ada pembelian yang lain, itu harus ada bukti transaksinya. Tidak hanya pembelian, misalkan pinjam utang, terus pinjam uang ke bank. Nah, pokoknya segala kegiatan transaksi perusahaan itu nanti harus ada buktinya. Nah, setelah ada bukti, nanti akan dibuat jurnal. Nah, di sini nanti kita akan belajar sedikit, belum masuk ke jurnal sih sebenarnya, tapi hanya menganalisis akun, sehingga nanti kalian bisa mudah untuk membuat jurnal. Nah, nanti setelah terjadinya jurnal, setelah selesainya penulisan jurnal, nanti akan berpindah ke yang namanya buku besar. Buku besar ini nanti akan mengelompokkan setiap akunnya, misalkan penjualan aja, lalu peralatan aja, misalnya perlengkapan atau kas gitu, jadi dikelompokkan. Nah, setelah melalui buku besar, nanti masuk ke neraca saldo. Nah, neraca saldo, dari neraca saldo nanti ada jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian nanti masuk ke laporan keuangan, lalu nanti masuk ke jurnal penutup. Siklus ini harus kalian hafal, setidaknya tahu ya urutannya. Nah, kalau misalkan di jurnal salah, otomatis nanti di jurnal penutup pun nanti akan ada kesalahan gitu. Pokoknya rentetan ini tuh siklus yang harus dilalui ketika kita akan membuat laporan keuangan gitu. Jadi laporan keuangan perusahaan TBK, laporan keuangan yang sudah pernah kita lihat di minggu-minggu kemarin, itu laporan keuangan yang berawalnya dari bukti transaksi dulu. Setelah ada bukti transaksi, diolah jadi jurnal, diolah jadi buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, sampai dengan jurnal penutup. Oke, kemudian di sini ada yang namanya persamaan akuntansi dan analisis transaksi. Jadi intinya, semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan itu akan mengakibatkan perubahan. Nah, jadi rumus dasarnya persamaan akuntansi itu ada aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Aktiva itu sama dengan aset. Jadi bisa aja kalian mendefinisikannya aset sama dengan hutang ditambah modal. Atau bisa saja didefinisikan dengan aktiva sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi itu hanya nama lainnya saja, namun artinya tetap sama. Nah, di sini ada keterangan aktiva itu apa? Aktiva itu adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi perusahaan. Salah satu contoh dari aktiva ini ada yang namanya kas, ada yang namanya piutang, gedung, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada yang namanya utang. Utang itu adalah kewajiban, berarti utang itu wajib dibayar, makanya disebut dengan kewajiban. Kewajiban yang menjadi beban perusahaan kepada pihak ketiga. Contohnya misalkan seperti utang pembelian barang dagangan secara kredit atau adanya utang bank. Lalu di sini ada modal. Modal ini adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan. Contohnya itu misalkan setoran modal oleh pemilik. Nah, kalau misalkan ditanya berapa aktiva Anda, aktiva ini nanti harus sama jumlahnya dengan hutang ditambah modal. Gitu. Jadi intinya aktiva itu terdiri dari hutang ditambah modal. Begitu. Jadi
Ini rumus dasarnya ya. Kalau misalkan kalian nanti menjumlahkan atau menganalisis transaksi akuntansi antara aktiva dengan ini hutang dan modal itu bisa kita sebut dengan pasifa ya. Antara aktiva dengan pasifa itu harus sama jumlahnya. Nah, ini ada salah satu contoh. Perusahaan ABC memiliki aset sebesar 100.000 dan jumlah liabilitas sebesar 50.000. Berapa jumlah modalnya? Nah, kalau ini kebalik, asetnya udah ada, liabilitasnya udah ada, tapi ekuitasnya belum ada. Kalau misalkan kasusnya seperti ini, tinggal ekuitasnya kita simpan di sebelum sama dengan. Nah, berarti disimpan di sebelum sama dengan, lalu sama dengan 100.000 ini yang aset ini pindah, lalu liabilitas juga pindah, sehingga nanti akan menjadi kurang. Jadi, nanti isinya ekuitas ditambah 100 dikurangi dengan 50.000. Maka ekuitas itu hasilnya 50.000. Nah, coba kita buktikan bagaimana kalau misalkan menggunakan rumus awal. Di sini ada aset, liabilitas ditambah dengan ekuitas. Ternyata betul balance nih. Asetnya 100.000, liabilitas dan ekuitasnya juga sebesar 100.000. Begitu. Itu kalau misalkan ternyata kasusnya misalkan dimintanya mencari ekuitas atau dimintanya mencari liabilitas. Nah, di sini ada analisis transaksi pertama. Misalkan Tuan Sandi mempunyai perusahaan, ia menyetorkan uang tunai sebesar 8 juta sebagai modal awal. Pengaruh transaksi adalah aset berupa kas bertambah sebesar 8 juta, ekuitas bertambah sebesar 8 juta. Kenapa? Karena si Tuan Sandi ini kan memiliki uang. Uang itu disebut dengan modal. Nah, si modal ini nanti akan disetorkan menjadi kas perusahaan sehingga yang bertambahnya itu 2 akun. Di kas juga sama 8 juta, di ekuitas juga sama 8 juta. Maka sama-sama balance antara aktiva dengan pasifa itu balance, yaitu besarnya 8 juta. Nah, kemudian ini ada bagian yang kedua. Tuan Sandi meminjam uang sebesar 2 juta dari bank. Pengaruh transaksi adalah aset berupa kas bertambah 2 juta, kewajiban berupa utang bank bertambah Rp 2 juta. Nah, di sini tadi kan asetnya pinjam uang ya, otomatis kalau pinjam uang, hutangnya akan bertambah 8 juta. Tapi di sisi lain, dia juga bertambah uangnya, sehingga di sini asetnya juga bertambah sebesar 2 juta. Begitu. Nah, untuk yang ketiga, Tuan Sandi membeli perlengkapan secara tunai seharga 1 juta. Pengaruh transaksi tersebut adalah aset berupa kas berkurang 1 juta dan aset berupa kendaraan bertambah 1 juta. Jadi, analisisnya, walaupun dia mengeluarkan uang 1 juta, tapi digantikan dengan yang namanya kendaraan. Kendaraan ini termasuk pada akun perlengkapan atau peralatan. Nah, di sini makanya asetnya berkurang 1 juta plus ditambah kendaraan. Walaupun dia menghilangkan uang 1 juta untuk membeli motor, tapi motor ini menjadi milik si Tuan Sandi ini, begitu. Makanya di sini ada akun ada akun minus 1 juta dan ada plus 1 juta. Kemudian yang keempat, perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 500.000. Pengaruh transaksi tersebut adalah aset berupa kas bertambah 500 dan ekuitas bertambah 500. Dengan demikian, persamaan akuntansinya adalah, nah ini asetnya bertambah 500. Tapi karena dia ini adalah pendapatan, sehingga nanti akan berdampak juga pada bagian pasifanya gitu. Nah, ekuitasnya bertambah sebesar 500.000. Di sini tidak ada hutang ya, sehingga sama-sama balance 500.000. Kelima, perusahaan membayar gaji sebesar 300.000. Pengaruh transaksi tersebut adalah aset berupa kas berkurang 300.000. Kenapa bisa berkurang? Karena dia mengeluarkan uang untuk membayar gaji. Lalu selain aset pun ada juga yang berkurang. Contohnya di sini adalah ekuitas. Nah, makanya di sini sama-sama berkurang. Aset berkurang 300.000 dan ekuitas juga berkurang sebesar 300.000.
Nah, ini adalah persamaan dasar akuntansinya, aktiva, pasiva. Nah, teman-teman nanti bisa menganalisisnya lebih dalam ya, terkait dengan ringkasan analisis transaksi yang tadi. Jadi di sini sudah ada keterangannya, ada modal awal, ada hutang bank, pembelian perlengkapan, pendapatan, dan beban gaji. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian sekarang kalian coba kerjakan soal ini. Soal ini bentuknya tidak beda jauh ya dengan contoh-contoh soal sebelumnya. Silakan dianalisis. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.